tour leader umroh profesional. Awalnya dari tempat ini juga yang angkatan pertama, angkatan ke-5, 6 itu di Solo, Semarang, ke-7 di Solo juga, sekarang ke-8. Izinkan saya untuk menyampaikan bahwasannya pentingnya ilmu tentang tour leader umroh ini untuk kita sampaikan sambil dinikmati, Pak. Biasanya kalau sambil menikmati itu ilmunya langsung masuk, nggak tegang. Jadi perlunya kita sampaikan tentang tour leader umroh ini karena setiap keberangkatan jemaah umroh itu harus selalu ada tour leadernya. Beberapa kali kami mengalami keberangkatan jemaah umroh itu tidak dipandu oleh tour leader yang mempunyai ilmu. Apalagi selalu di brosur itu mutawif orang Indonesia tapi posisinya di sana. Sedangkan ibadahnya jika dilakukan dari Indonesia, kasihan jamaahnya. Tujuannya ke sana itu beribadah, bukan untuk berwisata. Ini saya lanjutkan. Ini bisa. Bismillah. Satu, pengetahuan tentang visa ya Pak ya. Visa. Syarat untuk berangkat umroh itu pertama harus mempunyai paspor. Yang kedua, kegunaan paspor itu untuk mengurus visa. Tetapi jika paspornya terkendala, maka visanya tidak bisa keluar. Dan paspor ini harus didampingi dengan meningitis. Untuk kota Bandung khususnya dan beberapa kota di Jawa Barat, Oktober, November itu untuk kepengurusan paspor itu kuotanya sudah penuh, Pak. Ya, insya Allah nanti lewat ketua DPD Kota Bandung bisa kita bantu dalam 1 hari bisa langsung foto itu. Kita sudah berkolaborasi dengan Pak Ketuanya. Nah, visa ini adalah dokumen untuk masuk ke Arab Saudi. Tetapi visa ini juga akan banyak kendala, biasanya injury time. Saya kemarin baru pulang dari umroh dan saya mengalami pada saat sudah di bandara, ternyata jamaah saya satu tidak keluar visanya. Itu kami membelain nggak berangkat. Jadi visa ini betul-betul kita tidak tahu ya jamaah ini betul-betul benar atau tidak. Biasanya yang tertolak itu bermasalah di negara tersebut. TKW sedang disoroti. Jadi kami ini salah satu bagian kami adalah untuk memfilter orang-orang yang berani membayar mahal untuk biaya visa. Kalau tidak ada tour leader yang cekatan, mereka bisa berangkat umroh, kemudian kita tidak ketat, mereka kabur Pak, nggak pulang, dan kami didenda itu sebesar 1 miliar. Itu undang-undang Arab Saudi. Jamaahnya kabur karena beliau lihai, dia masuk kembali menjadi TKW. Jadi pentingnya Bapak Ibu sekalian jika ke depan mempunyai calon jamaah harus selektif Pak ya, bahwa visa ini pertaruhannya nama negara Republik Indonesia. Gara-gara satu orang yang menyalahgunakan visa, viralnya kemana-mana. Kami ada itu mewakili negara karena dokumen berupa visa itu dibaca sebagai warga negara Indonesia untuk diterbitkan. Jadi pentingnya di awalnya. Karena visa adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tetapi kalau kita ngakalin dokumennya untuk berlaku sebagai pelayan tamu Allah,
tujuannya beribadah tapi kita ngakalin, nggak kebayang itu Pak. Ya. Jadi mohon ini penting sekali karena rezeki itu mengikuti. Beberapa kali juga izin kami pernah terlibat juga dengan Bintala Pak, pimpinan mental kanan darat yang di jalan Bintala di Aceh ya, termasuk Ajian, dan itu pun apalagi untuk TNI sangat ketat izinnya, sangat ketat untuk prosedur visanya. Ini teman-teman yang mau sipil ini harus kita edukasi utuh. Sekali lagi penekanannya, visa itu lambang negara Pak, jangan dipermainkan. Kalau ibadahnya itu dikotori dengan cara yang tidak baik, nanti kasihan jamaahnya. Kalau hilang, kami Pak didenda 1 miliar itu, di-ban langsung. Ya, dan ini terjadi. Izin melanjutkan. Pengetahuan tentang menjadi marketing umroh. Marketing umroh itu biasanya begini Pak. Ayo umroh bersama kami, ini brosurnya, ini hotelnya bintang 4, bintang 5, ini plus toif. Jarang sekali yang menyampaikan bahwasanya kita ini adalah pelayan tamu Allah. Izin Pak Zainal, saya mau menyampaikan surat panggilan dari Allah. Bahwasanya panggilan Allah itu ada 3. Pada saat mati, pada saat sholat, dan pada saat ke Baitullah. Maka kalau disampaikan itu brosurnya itu adalah ajakan untuk wisata, ibadahnya tidak tersentuh Pak. Sedangkan kewajiban moral kita adalah beribadah. Jika seseorang diajak melalui surat panggilan Allah, itu bergetar hatinya Pak. Cara yang semakin dekat mereka untuk bisa berangkat ke Baitullah. Jadi menyampaikannya itu bukan hotelnya, bukan juga pesawatnya. Saya sedih dengan orang Indonesia ini. Ini pesawatnya Saudi, sementara Indonesia itu punya Pak, Lion Air. Wah, itu sama Airbus. Semua pesawat yang ke Arab Saudi harus setipe dengan Airbus. Lion jelek itu kemampuan untuk mengkerdilkan negaranya sendiri. Harus kita banggakan itu. Ini Saudi, kita sudah mengirimkan devisa ke luar negeri. Janganlah. Rakyat Indonesia itu juga NKRI harga mati. Salah satunya perusahaan nasional itu juga harus dijunjung tinggi. Lion bagus, batik bagus. Kami selalu pakai Lion Pak. Jadi kami tidak pernah menjual brosur ya. Tapi bagaimana salah satu komponen anak bangsa yang berupa pesawat untuk memberangkatkan jamaah juga harus hidup juga. Ada Batik Air. Jangan naik pesawatnya kecil, itu biasanya belum pernah berangkat itu. Lion itu gagah Pak. Walaupun kolaborasi, Airbus pasti kelasnya. Batik Air, jangan dilihat pesawat domestik, semua harus uji verifikasi ketat. Maskapai itu semua harus Airbus. Maka kodenya A3. Ya, 3 itu berarti tempat duduknya 3. Kalau 30 berarti 33. Kalau 343 tengahnya 4. Ini ilmu ya. Jadi salah satu untuk menjadi marketing umroh itu, usaha yang tidak pernah bangkrut itu yang ada di kitab suci Al-Quran. Salah satunya rukun Islam nomor 5. Naik haji, umroh itu ada di dalam haji, tidak pernah bangkrut kalau tidak kiamat. Dan kita yang hadir di sini, saya yakin besok lusa akan berangkat tanpa bayar Pak. Karena yang kita sampaikan itu bukan cara bayarnya, tapi cara ibadahnya. Umroh itu ada 3. 1, bayar cash. 2, bayar setelah nyampe Mekah, atau bayar pulangnya, atau mau nyicil, boleh juga. 3, gratis, tanpa bayar. Ini sedang kita sampaikan cara-cara ini. Bagaimana Bapak ini bersiar kemudian dipercaya orang daftar umroh 5 orang bisa berangkat 1. Karena apa? Karena kita punya kemampuan menjadi TL. Orang itu gak ragu kalau berangkat dengan kita Pak. Ya.
Jadi sekali lagi, marketing umroh itu tidak menjual ibadah, tapi mengajak beribadah. Ayo umroh bersama saya. Coba lihat brosurnya. Tapi kalau ini dijual hotelnya bintang 4 di Arab Saudi itu Pak, nggak bisa lihat hotel, tinggi Pak. Tempat tidurnya sama, semua ber-AC. Ya, jadi ini strategi marketing umroh itu, bahwasanya kita itu harus bersiar seperti Nabi Ibrahim. Harus disampaikan, ajarkan, ayo umroh bersama saya. Bahkan haji pun kami sudah terbiasa, insya Allah tahun depan saya juga berangkat lagi haji tanpa antri. Daftar sekarang berangkat juga. Apakah itu menjolomi? Tidak. Karena haji adalah Arafah. Haji itu harus nyampe di Arafah, bukan nyampe-nya itu di Indonesia prosedur. Tidak. Kemampuan ada, rezekinya ada, fisiknya kuat, baru dia bisa berlanjut untuk menunaikan ibadah haji ya. Kami punya juga Pak. Ini juga menjadi PAD-nya teman-teman ketua DPD ya. Jadi marketing umroh itu bukan memasarkan ibadah, memasarkan brosur ya, tapi ajakan yang kontinu seperti adzan Pak. Ya, ayo umroh bersama. Izin Pak Kiai, namanya siapa? Pak Adi Aisyah. Dipasang di rumah bannernya umroh bersama saya, ya iya Aisyah. Orang akan lihat, orang akan percaya, minimal keluarga kita. Supaya apa? Supaya tidak terjadi perkeliruan. Bahkan kami menggaransi umroh bersama kami, haji bersama kami, bayarnya setelah sampai Mekah. Bayarnya itu setelah sampai Mekah. Namanya umroh dan haji COD, cash on destination. Jadi tidak ada keraguan lagi, tidak merasa tertipu, duitnya belum bayar. Kalau unsur pertama dalam menjalankan ibadah umrah haji adalah keraguan, sedangkan ragu adalah penyakit hati, bagaimana menjalankan ibadahnya? Sampaikan saja, umrah bersama saya, bayarnya kantornya gampang, nanti setelah sampai Mekah baru didebet uangnya. Gak usah bayar dulu, tapi kita proses visa sama tiketnya dari sekarang ya. Nanti begitu nyampe Mekah langsung uangnya didebet ke kita. Gitu ya. Pengetahuan tentang handling, nanti boleh bertanya sambil di nikmati Pak hidangannya. Cek satu, handling merupakan suatu jasa yang bertujuan untuk membantu memudahkan segala aktivitas. Tugas handling ini, TL ini berperan penting Pak. Berangkat di foto kopernya, nyampe sana mau pulang di bandara di foto kopernya. Karena selalu terjadi kejadian, kami kehilangan 3 koper sampai hari ini Pak, nggak ketemu. Karena apa? Tasnya sama. Bahwasanya berangkat umroh dengan kami dengan PT Umi Mutmainah Berkah itu banyak jamaah juga dari luar Jakarta. Nyampe sana tasnya sama. Ribut dibawa ke pesawat yang sama tapi tujuan Surabaya. Jadi ini perlunya handling itu ilmunya diketahui juga oleh TL. Karena TL ini kalau nggak diajari handling nanti seenaknya sendiri Pak. Apa aja yang boleh dimasukkan di koper dan apa saja yang tidak boleh. Tapi kebanyakan setelah nyampe sana itu semua air jam-jam dimasukin botol, dilakban supaya aman katanya. Jadi handling itu penting ya Pak ya. Nanti kita kupas bahwasanya koper itu dimasukin power bank aja nggak boleh. Udah kesana niatnya ngakalin pakai lakban air jam-jamnya. Udah selesai umroh, kasihan ya. Handling itu ada urusannya sendiri Pak. Jadi dari rumah juga bagaimana cara menyimpan bajunya, timbangannya, nanti kita ajarin lebih spesifik. Check in, nah ini check in ini berbahaya. TL itu harus memastikan semua jamaah punya ID card. Tapi kebanyakan saking bangganya euforia begitu mau check in, sholat dulu ininya dilepas, ketinggalan. Padahal di sini ada nomor hotel.
nama hotel dan nomor TL-nya. Ya. Lalu bawa paspor, check in ngantri, tiketnya jatuh. Bagaimana? Ini TL itu bukan sembarangan tugasnya, pelayan tamu Allah. Kalau pelayan tamu undangan sih nggak apa-apa. Ini pelayan tamu Allah ini kalau misalkan tiketnya, bagaimana kalau tiketnya jatuh? Jadi diinstruksikan kepada jamaah selalu difoto tiketnya masing-masing, disimpan oleh TL-nya untuk bisa di-print. Ya, ini proses check-in itu terkendala. Satu yang bermasalah, satu grup nggak bisa terbang, Pak. Harus diputuskan, ditinggal itu. Tiket visanya ketinggal. Jangan ragu-ragu, ditinggal saja. Karena jamaahnya bukan dia sendiri. Ini ya, jadi bapak-bapak ini saya sarankan menjadi TL saja. Karena jamaah itu kebanyakan travel itu datang dipanggil manasik di bandara, nggak tahu ilmunya, Pak. Tugas kita ini jadi TL. Karena mutawifnya ada di Arab Saudi. Mutawif adalah orang Indonesia asli, bukan itu. Mutawif adalah orang Indonesia yang mendampingi sejak keberangkatan dari dulu.